ngomongin masalah kesehatan. Iki mulai dari zaman rikala bendu sampai saiki terus sampai besok kiamat. Iki mesti ya terus berkembang, ora ana enteke. Amarga urusan kesehatan iki urusan penting, urusan vital bagi kelangsungan hidup baik secara pribadi, masyarakat maupun keberlangsungan suatu bangsa. Iki ibu-ibu bendina cekelane HP, neng medsos, media-media online, mesti berseliweran informasi secara terbuka. Di antaranya juga masalah kesehatan. Ananging sebelum mengikuti beberapa sesi materi edukasi, iki perlu ada pengecekan awal. Iki mesti ana pretest kangge ibu-ibu, bapak-bapak peserta iki. Satu, monggo diisi Bapak Ibu. Mas Margo, iso gak? Ngarep dhewe mosok gak iso to, Beh. Udah Ibu. Bisa? Mungkin yang RT RW nanti dari Bapak nggih. Saya kirim link ke Bapak. Pak RT RW bisa di-share di grupnya, nggih. Isi nggih yang sudah selesai? Close ya. Nanti kita lihat hasilnya ya. Tapi sebelum kita lihat hasilnya, benar enggak tadi yang dijawab, kita akan mendengarkan narasumber kita ya. Saya tes dulu ya. Kota Kediri. Salam Gormas. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Saiki saatnya mengikuti secara seksama materi pertama yang disampaikan oleh Ketua Persagi utawa Persatuan Ahli Gizi Kota Kediri. Tentu saja berkaitan masalah makanan. Makanan ora sembarang makanan, tapi makanan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar sehat dan kuat. Jadi ini ya 7 langkah Germas yang salah satu nanti tugas ini dipercayakan kepada profesi kami sebagai ahli gizi. Yang pertama ya melakukan aktivitas budaya makan buah dan sayur setiap hari. Nyapa kok mek sing doyak makan buah dan sayur. Karena kebiasaan kita itu sayur buah terutama anak-anak itu rada aras-arasen gitu ya. Rada aras-arasen. Menu misal ini saya nanti di slide saya contohkan apa yang biasanya lek lomba mesti lek gak sayur sop, sayur bening, sayur asem ya. Nah, lek sayur asemnya apa zaman mbah-mbah kita itu sayur asem kok mesti gandengannya sama pepes gitu ya. Sama pepesnya apa? Orang dulu sebenarnya sudah memahami itu tapi nggak ngerti ilmunya. Ya, itu benar. Ya, karena apa? Sayur asem itu, ya, sayur asem yang kita makan tiap hari itu sudah benar. Hanya saja cara mengolahnya yang kurang benar. Cara ngolah apa sing salah kok aku salah. Aku wis mbah-mbah mosok nggih sayur asem wae salah, gitu ya.
sayur asem itu cara memberi garam tidak boleh pada saat masak. Tidak boleh pada saat masak. Ya. Garam, walaupun Bu aku beli garam yang gloden lho iki, ya yodiumnya dawur. Tapi lek dicemplungnya bareng masak, yodiumnya hilang. Ya, karena kebiasaan masaknya di masyarakat masih seperti itu, sehingga harus digandeng nih dengan pepes misalkan. Kenapa harus pepes? Kok enggak daging aja? Karena apa? Tadi yodiumnya itu. Nah, seringkali kalau sayur asem itu yodiumnya hilang, sehingga harus ditambahi supaya dia dapat yodium dengan cara dikombinasikan dengan ikan. Gitu ya. Itu salah satu trik aja sih. Iki bagi orang tertentu, terutama sing gak peduli dengan kesehatan utawa memang pengetahuan tentang gizi kesehatannya sangat terbatas. Iki urusan makanan biasanya sing penting ya sing enak, sing paling disukai, sing marai wareg, ala iso sing murah. Iki padahal tubuh kita memerlukan kandungan gizi tertentu dalam jumlah tertentu supaya pertumbuhan baik, kondisi kesehatan tetap terjaga, postur tubuh ya ideal, serta tidak mengandung berbagai penyakit. Nah, ini awalnya mau jadi halaman pertama gitu. Ini karena saya ditugasi tentang isi piringku, ya. Mungkin sudah tidak asing lagi ya istilah isi piringku. Nah, kita bayangannya piringku, aku kudu sak piro piring sing tak gawe yo. Jangan pakai standarnya piringnya hotel ya. Piringnya hotel gawat ini ya. Ya, jadi nanti berapa persen kita harus makan. Baik, next. Baik ya. Kalau selama ini ya mungkin zaman-zaman kita sekolah di sekolah dasar, ini bu guru kita, bapak guru selalu mengatakan makanan yang baik adalah makanan yang 5 sempurna. Oke. Biasanya seperti itu, enggak salah. Dhisik tapi ya, dhisik. Kalau sekarang slogan itu sudah tidak berlaku lagi. Slogannya apa sekarang? Nah, slogannya adalah gizi seimbang. Ya, gizi seimbang ini ya. Contohnya gizi seimbang itu digambarkan, ini para pakar itu mikir, ben wong Indonesia gampang ngeling itu. Soalnya sing dipikir wakeh. Waduh, sholat weh. Waduh, kayak mau komporku gong tak ateni. Waduh, pitikku gong tak anu. Ada yang kemarin ini ya banyak yang dipikir. Ben gampang mengingat itu apa? Dikaitkan dengan budaya. Ya, akhirnya gizi seimbang ini dibuat ini bentuknya piramida atau kaya tumpeng. Ya, untuk mudah mengingat. Ya, di dalam slogan gizi seimbang ini selain bahan makanan yang di tumpengnya itu adalah bahan makanan, ada makan pokok dan sebagainya, itu di pinggirnya itu ada gambar kecil-kecil gitu, ada yang ini gitu ya, ada yang sepedahan, kemudian ada yang gambar gelas, itu ada maknanya semua gitu ya. Jadi selain bahan makanan yang beragam yang harus kita makan, aktivitas fisik juga harus diperhatikan. Kemudian minumnya juga, kadang-kadang minum ini enggak seberapa ini ya, enggak seberapa diperhatikan. Mangan wis bergizi gak tau ngombe bakno. Kok wakes sing kena batu ginjal gitu ya. Oke. Nih ya, jadi gizi seimbang adalah slogan kita. Jadi ngajari putra-putri ini ojo neh 4 sehat 5 sempurna. Lah zamanku sekolah kayak 4 sehat 5 sempurna. Kenapa kok berpindah menjadi gizi seimbang? Itu karena tidak semua orang membutuhkan 5 sempurna. Ya, wis sepuh, kemudian pada orang-orang yang dengan penyakit tertentu tidak perlu 5 sempurna, tidak perlu susu. Baik ya, jadi maksudnya seimbang itu masing-masing golongan atau masing-masing orang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Tapi prinsipnya semua zat-zat gizi kudu ono.
Gitu ya, seimbang tapi kudu ono. Total nanti 100% gitu ya. Jadi kalau bapak ibu, cucu-cucunya atau putrane lek maem wis geprekan, bendino keprekan. Ya nglarisno bakul keprekan. Ya, sosis bendino, sosis sing gampang Bu, aku selak nyambut gawe. Lah ini Indonesia itu terkenal di lagunya Kus Plus itu apa? Lagunya Kus Plus Indonesia adalah kaya raya, ya, kayu dincepno tokul gitu ya. Iwak garek nyaruk ono gitu ya. Nah, ini harus penganekaragaman makanan ini. Jadi jangan itu aja. Ya. Kalau punya kearifan lokal misalkan di daerah sini, kalau saya kemarin nyari ya, saya cari informasi, aku ditugasi kearifan lokal itu ya apa ya? Wong daerah Gayam iku dare koyo apa? Saya nyari-nyari apa sing aneh daripada di tempat lain gitu ya. Apa yang aneh, yang beda darinya? Kelor, oke, baik. Nah, saya punya menu-menu masakan-masakan dari kelor. Mungkin bisa nanti saya share, monggo mau bikin puding, mau bikin tempe, mau bikin nugget dari kelor bisa. Ya, saya masih bingung. Kalau kemarin tuh saya ale ya. Nah, capar yang gede-gede itu ternyata ya. Nah, itu sangat bagus karena apa? Karena tinggi vitamin E. Ya, jadi ibu-ibu sampai glowing gitu ya, banyaklah makan ale gitu ya. Oke, baik ya. Yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih. Ini tadi sudah dibahas ya. Ada 6 langkah cuci tangan, jangan lupa ya. Nanti masa kalah sama adik-adik TK, gitu ya. Kemudian melakukan aktivitas fisik, lah memantau berat badan secara teratur ya. Ditimbang mendino. Wah, gemuk aku tak nih. Aku kok keturunan harus dinaikkan lagi, gitu ya. Oke, next Mbak. Nah, ini tumpeng gizi seimbang. Ini kita kupas satu-satu dan saya beri contoh makanannya. Ya, kira-kira aku lek mangan berarti sak piro yo, gitu ya. Iki urusan panganan ya gampang-gampang susah. Nah, gampangnya wong pokoke late doyan, enek sing dipangan ya plangplung. Ananging mempertimbangkan kebutuhan tubuh, jumlahnya berapa, jenisnya apa. Nah, iki menjadi ya rada rumit. Karbohidrate maksimale piro, proteine piye, vitamin sing dibutuhkan iki ada dalam makanan jenis apa ae dan lain sebagainya. Nah, iki ya mesti urusannya dengan isi piring yang kita hadapi setiap hari. Nah, iki mumpung enek teko Dinas Kesehatan Jawa Timur. Ini masyarakat ben sehat. Iya dah, itu salah satunya kok makanan. Betul. Makanannya sing bergizi, bergizi. Nah, Ya. sing piye sajane sing dimaksud. Ya, jadi makanan yang bergizi itu yang terpenting adalah satu harus mengandung aneka ragam jenis gizi ya. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral. Jadi itu semuanya harus masuk. Macam-macam. Terus yang kedua, cara mengolahnya, bahan-bahannya, sumbernya itu semuanya harus bersih dan sehat. Itu benar. Ya, Ya, tapi wong paling gampang ngono ki pokok enek duwene lenga ya digoreng. Ngono kuwi digoreng. Sing paling enak gurih-gurih digoreng. Sajane piye kuwi? Sebenarnya nggak ada masalah. Nggak masalah boleh. Tetapi kita harus batasi. Oh, batasi. Jadi tahu batasnya, kapan berhenti. Jadi diselingi, kalau hari ini goreng sesuk rebus, didang, lek perlu pas panas ngono iki didelane nggone panasan. Pokok intine bahwa sajane kabeh oleh, semuanya boleh. Jumlahe kudu diatur. Diatur dan aneka ragam. Jangan tiap hari itu terus ayam goreng. Iku lho kira-kira dadine kaya aku mbiyen isuk telo, ya ta. Rada awan gedho. Bengi
sawut. Jadi panggah telo itu malah dadine kayak ngene iki. Nah, tapi yo untung si awet urip, awet sehat. Tapi lek ndelok ke apa perkembangannya masyarakat sekarang kok ngene. Penyakit iki sing jaman nom-nom aku mbiyen iku gak enek. Paling yo lek wis linu iku lek wis tuwek kaya aku. Gitu. Saiki tapi bocah, jek remaja, jek produktif iku wis sambat linu, sambat ngeluh, sambat deg sambat dan lain sebagainya iki sakjane urusane iki mergo apa iki? Ya. Jadi satu, kalau dulu itu belum ada banyak sumber pencemaran. Jadi air, udara, dan lain sebagainya itu masih belum tercemar. Sehingga yang sumber air minum, udara itu masih bagus yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus yang kedua, itu adalah banyaknya sekarang makanan-makanan yang instan dan kita itu tidak tahu, tidak jelas sumber gizinya seperti apa. Yang penting enak. Yang penting enak. Gurih, manis. Ya itu ya. Kalau dulu kan semuanya makan di rumah. Iya. Kalau sekarang kan jajan di mana-mana. Nah, Saiki itu yang rasa-rasa nih, ning pinggir dalan wis ngono iki sing abang ijo, sing melenik-melenik, sing gurih enak kabeh. tambah HP Lho iki datang. tengok-tengok ini. Halo, ngono wis teko ya. Tok-tok ngono wis teko ya. Sakti saiki wong. Itu menjadi sumber banyaknya gangguan kesehatan. Banyaknya gangguan kesehatan. Nah, itu ben gak bablas. Oh, itu perlu apa semacam deteksi apa gimana? Nah, agar itu kan untuk penyakit-penyakit yang tidak menular. Ada lagi penyakit-penyakit yang menular memang dari dulu sudah ada karena udara kita kan tropis sehingga makhluk hidup termasuk bakteri, virus itu bisa menyebar. hidup bagus di Indonesia. Nah, itu benar. Jadi pencegahannya ada dua. Kalau untuk penyakit-penyakit yang tidak menular khususnya itu maka kita harus rutin melakukan deteksi dini. Deteksi dini itu omahe dini. Iki berarti deteksi nyang omahe dini ngono iki. Kenal dini. Aku kok kenal no. Oh, berarti salah. Bisa deteksi dini, deteksi dina, deteksi dono, titi. Iya. Jadi kalau deteksi dini artinya kita itu harus rutin memeriksakan kesehatan kita. Jadi datang ke posyandu, datang ke Ponkesdes, Polindes, Puskesmas itu tidak harus menunggu saat sakit. Kapan kuwi? Masa aku sewehat terus moro nyanggone puskesmas, misalnya saya mau periksa. Loh, lah keluhannya apa? Aku ya sehat. Ya gimana? Kalau untuk pemeriksaan rutin fisik itu bisa 1 bulan 1 kali di posyandu. Kalau nanti kayak cek tekanan darah, kemudian diambil darahnya, dicek lemaknya, gulanya, itu bisa 6 bulan sekali. Bisa datang ke puskesmas. Apa? Datang ke puskesmas. Sakit apa? Saya sehat, saya mau cek. Pasti dilayani di puskesmas. Jadi tidak hanya untuk orang sakit, pelayanan kesehatan itu termasuk untuk orang deteksi nggone Mbak Dini mau. Betul. Jadi dicek nanti lek kolesterolnya rada dhuwur, apa samurate rada dhuwur itu carane dipiye? Berarti apa nanti kalau diperiksa ada indikasi-indikasi ke arah kolesterol, asam urat, nanti akan dikasih resep obat-obat. Atau nanti kalau tingkatnya belum parah, nanti akan diberi edukasi makanan-makanan apa yang bisa dikonsumsi. Tarake apa? Ya bahasa Jawane tarake apa? Dietnya apa? Gitu ya. Aku ya termasuk diet, dietung. Isu apa jone pokoknya mangan lengkap. Tapi alhamdulillah ngene iki tuwek gak apa-apa, sing penting sehat. Betul. Aku soalnya ya iki mari ngene ya aku nyanggone dini wae ben anu. Jadi lek wis masyarakat sehat kabeh, insyaallah kesadaran ini memang harus ditumbuhkan mulai sekarang. Makanya kegiatan ini salah satunya kita untuk mengingatkan, memotivasi, menyadarkan agar masyarakat itu sadar bahwa makanan yang dimakan itu harus bergizi dan harus rutin melakukan deteksi dini. Gak mek sekedar enak, gak mek sekedar murah. Betul. Gak pengen duit terus sembarang kalir di tuku di dadinya penyakit. Betul. Apa dhewe iki kudu pangan coba sehat. Aku terno ya. Nggih, monggo nanti bentar. Ben masyarakat sehat kabeh. Lek masyarakat sehat kabeh
Iki ben sehat, iki makanannya harus diperhatikan. Lingkungannya diopeni. Terus maneh cek secara rutin kesehatan supaya lek enek penyakit-penyakit yang mengancam bisa terdeteksi sejak awal. Dan yang tidak kalah pentingnya, iki kudu olahraga. Iki boleh olahraga apapun yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan, baik yang berbayar maupun yang gratis. Intine kudu olahraga, bergerak, gak pareng mager. Ayo bergerak, berjoget, bergoyang, atine seneng, awake sehat.